Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk sebuah Innova Reborn itu punya pengereman yang lebih stabil dan juga naikkan mobil itu lebih stabil walaupun pakai shock standar atau pakai shock yang comfort oriented ya, bukan yang mungkin shock performance kayak misal Profender atau mungkin shock-shock yang untuk performance punya. Tapi ini kebetulan saya pakai shocknya, kalau kalian ngikutin video saya kemarin pakai shock Tokicho, dimana shock Tokicho itu empuknya hampir kayak ori, jadi ya mantul-mantul, agak limbung, tapi masih sangat nyaman. Nah, hari ini saya akan mereview ada beberapa part yang akan saya pasang di Innova saya, yaitu yang pertama adalah disc brake dari Runstop, lalu sekalian ganti brake padnya menggunakan Brembo, dan juga saya pasang stabilizer Ultra Racing di bagian front lower yang kotak itu sama di bagian belakang. Nah, jadi kalian bisa ikutin proses pemasangan seperti ini. Nah, jadi part-part ini saya pasang di, jadi part-part itu saya beli sendiri, tapi saya melakukan pemasangan di Speedjet Gading Serpong. Nah, kebetulan ini tetangga sama AG Jok ya, jadi kalau misal cuma beda satu ruko, jadi bisa dibilang ini tetangga dekat sekali, cuma kalau rumah perumahan ya ini satu RT. Nah, ini udah dipasang, jadi kan bisa lihat, itu mungkin saya review dulu di bagian disc brake-nya. Disc brake original itu kan dia nggak ada slotted dan drill gitu, jadi disc brake itu polos, jadi saya ganti menggunakan Runstop. Itu Runstopnya itu dia drill dan slotted. Jadi kalau drill itu dia lubang-lubang, slotted itu dia garis-garis. Nah, tujuannya slotted dan drill itu supaya ketika disc brake itu panas, dia lebih melepaskan panas gitu loh. Jadi saya punya kendala di mana yang disc brake-nya orinya Innova Reborn itu sebenarnya pakem sekali. Bahkan menurut saya sama ini nggak ada bedanya. Hampir selisihnya mungkin lebih pakem sedikit ini ya, tapi nggak stabil. Jadi kalau melakukan hard braking mungkin di jalan 120 km per jam, 140 km per jam, hard braking kedua itu performanya udah turun, udah mulai getar, apalagi udah ketiga keempat itu agak ngelos. Jadi saya agak serem sedikit menggunakan disc brake originalnya Innova, maka dari itu saya ganti menggunakan disc brake dari Runstop yang slotted dan drill. Lalu saya menggunakan Brembo. Kalau kalian ngikutin vlog saya sebelumnya, kenapa saya suka Brembo? Karena dia proporsi keramiknya itu lebih gede, jadi pengereman lebih pakem, tapi punya minus juga, di mana velgnya itu jadi lebih gampang kotor. Maka dari itu velg saya cat menggunakan warna dark dan metal. Lalu untuk front lower kan bisa lihat di sini ya. Nah, di front lower itu saya juga udah pasangin Ultra Racing ya. Nah, warna putih. Lalu di bagian belakang juga saya pasangin apa itu namanya, Ultra Racing juga. Nah, itu anti roll gitu. Nah, jadi habis ini saya akan cobain mobil saya gimana rasanya, dan juga pengaruhnya apakah jadi keras atau enggak
nanti kita bahas waktu kita nyobain mobilnya. Nah, sekarang kita cobain di tikungan Foresta. Foresta ini memang spesialis untuk mengetes mobil. Pertama, jalanannya sepi. Yang kedua juga tikungannya tuh tajam-tajam. Cocok buat ngetes shock, stabilizer seperti ini. Nah, untuk bagian depan dulu kita ngomong di bagian front lower. Nah, jadi front lower ini saya udah cobain beberapa hari sebenarnya, dan di bagian belakang saya udah cobain beberapa hari juga. Itu di bagian depan ini itu buat saya masih nyaman gitu. Jadi bantingannya nggak terlalu bertambah keras, tapi kestabilannya itu bertambah lumayan signifikan untuk front lower. Nah, jadi kalau jalan lurus gini, yang tadinya itu kadang ada jalan gelombang dikit dia agak goyang, ini dia lebih stabil. Lalu respon setirnya, jadi kalau kita belok, kita pakai mobil suspensi standar tanpa ada stabilizer depan, itu suka waktu habis belok, jadi habis belok kayak gini ya, habis belok kayak gini, habis belok kayak gini. Nah, ini beneran nggak berasa belok ya, padahal ini udah jalan 90 km per jam, dan ini masih sangat nyaman di bagian depan itu masih nyaman. Ini saya rekomendasi banget untuk front lower bagian depan kalau kalian masih pengen nyaman seperti itu. Nah, jadi kalau habis belok ini, biasa kalau mobil Innova itu dia langsung setirnya banting ke tengah, tapi kalau yang front lower ini kalian harus sedikit ada effort untuk bikin setir itu ke tengah. Jadi respons setirnya itu kayak biasa otomatis balik, ini agak lambat untuk otomatis balik ke tengahnya gitu. Nah, itu saya nggak ngerti itu penjelasannya kenapa, logikanya gimana, plus minus atau enggak saya nggak ngerti. Cuma saya menyampaikan apa yang saya alami setelah pakai Ultra Racing yang front lower. Lalu di bagian depan ini, ketika kita gas gini, nah biasa mobil agak ngejengat, ini nggak bikin kaget. Dan yang saya suka adalah kayak gini waktu kita ngerem. Nah, ini saya ngerem udah pakem banget ya, tapi kameranya gesernya cuma dikit doang, jadi nggak terlalu bikin nosedive ya. Jadi sangat mengurangi nosedive. Jadi nosedive dikurangin dari shock breaker atau Kico, lalu juga dikurangi lagi oleh ebahnya dan ditambah lagi oleh Ultra Racing front lower ini, jadi nggak bikin kaget waktu ngegas atau ngerem. Jadi lebih stabil, depannya tuh nggak terlalu goyang kayak gini. Jadi itu yang saya suka. Dan mungkin karena saya pakai Tokico, jadi basicnya adalah shock yang empuk, jadi pakai ini itu jatuhnya nggak keras. Bahkan menurut saya Tokico plus front lower ini masih jauh lebih empuk dibanding Profender. Itu yang saya alami gitu. Maksudnya ya saya nggak ngerti ya kenapa ya penjelasan, tapi ini menurut barometer pantat saya gitu. Dan udah cobain istri juga, no complaint at all, jadi ini cukup oke. Lalu untuk di bagian belakang ini menurut saya karena Innova ini unik ya, Innova Reborn ini itu kalau kalian belakang itu kalian pengen bikin lebih stabil, itu bisa langsung tambah keras gitu ya. Tapi kalau misal kalian di bagian belakang kalian pengen empuk, itu jadi nggak stabil gitu, jadi kayak terlalu berbalik arah gitu. Nah, sedangkan kalau udah pakai Ultra Racing di bagian belakang, menurut saya memang kestabilan bertambah, tapi masih lumayan keras ketika melewati posisi tidur, lalu melewati jalan keriting. Nanti kita cobain tuh di depan, di bagian belakangnya, walaupun depan ini menurut saya masih empuk, tapi yang bagian belakang menurut saya lebih keras. Maksudnya lebih keras itu dalam artian karena dia ditahan ya, supaya nggak membal-membal gitu. Maka dari itu yang bagian belakang kalau kena polisi tidur ya dia lebih bikin kaget gitu. Tapi kalau jalanan lurus ini ya stabil gitu, terbayar oleh kestabilannya. Contohnya kayak gini, ini ada polisi tidur bagian belakang. Nah, kerasa ayunannya tuh nahannya tuh lumayan gitu. Ya mungkin harusnya di belakang saya pakai shock lebih empuk lagi, saya kurang ngerti juga. Tapi so far kemarin sebelum pakai stabilizer di bagian belakang itu menurut saya udah pas. Maksudnya nggak terlalu keras, masih lumayan empuk, tapi begitu tambah anti-roll ini dia langsung lumayan signifikan menambah kekerasannya gitu. Tapi memang dibayar oleh kestabilan. Jadi kalau misal kalian pengen, ya mungkin tergantung preferensi kalian. Kalau misal kalian itu
pengen yang stabil banget, ya ini jawabannya. Tapi kalau untuk kenyamanan, menurut saya ketika melewati jalan yang keriting, menurut saya masih kurang nyaman untuk menggunakan di bagian belakang. Tapi untuk bagian depan, menurut saya sangat recommended. Tapi kalau kalian nggak peduli dengan kenyamanan bagian belakang, atau istilahnya toleransi kalian lumayan tinggi ketika melewati jalanan keriting atau jalanan yang kurang bagus, itu nggak masalah kalian pasang yang anti roll di bagian belakang seperti itu. Tapi ini saya mau cobain dulu yang beberapa bulan bagian belakang. Kalau memang ternyata banyak komplain dari orang-orang rumah sih, mungkin saya copot. Tapi yang belakang, yang depan, so far sih saya suka. Nah sekarang kita akan cobain rem daripada disc brake ya, terutama disc brake ya, daripada Run-Stop ini. Sebenarnya ini udah dipasang beberapa hari yang lalu, cuma maksudnya saya setelah saya review, memang pengeremannya itu menurut saya itu malah nggak, respon pakemnya itu sedikit di bawah originalnya. Original itu kayak dipencet dia langsung berhenti gitu. Cuma untuk Run-Stop ini ketika diinjek agak sedikit lebih dalam, dia langsung cepet gitu. Jadi refnya itu menurut saya lebih soft dibanding yang original. Dan untuk kestabilannya ya seperti ini. Misal saya hard braking nih, saya gas lagi. Nah biasa kalau yang original itu after hard braking itu dia langsung panas dan remnya tuh jadi bergetar ya. Ini saya hard braking lagi, dari 80 km/jam. Saya gas lagi. Ini saya hard braking lagi. Itu masih stabil ya. Dimana kalau yang original biasanya habis hard braking 2 kali udah loyo lah. Jadi itu udah geter-geter nggak karuan gitu, kayak memuai atau gimana ya. Jadi kalau emang kalian pengen pengereman yang lebih stabil, menurut saya kalian bolehlah cobain disc brake Run-Stop ini, atau disc brake yang bisa dibilang ada slotted dan drillnya, karena bisa melepaskan panas. Ya mungkin itu benar, karena memang udah tadi kalian bisa lihat sendiri ya, saya udah hard braking 3 kali masih nih remnya nggak getar sama sekali, masih nyaman gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misal kalian itu pengen, menurut saya kalau pengen mengalami problem yang istilahnya, kalau saya mungkin jadi kalian pemilik Innova Aribo juga, ketika disc brake-nya itu udah mulai bergetar, lebih baik kalian bisa ganti ke disc brake yang ada slotted dan drillnya seperti Run-Stop atau merek-merek lain lah. Banyak, kalau ada RMV, ada segala macam. Tapi yang saya udah coba sih Run-Stop itu cukup oke. Lalu untuk bagian pengereman, kalau misalkan pengen cukup pakem dan nggak masalah dengan velg kalian gampang kotor, kan bisa pakai Brembo. Kalau kalian pengen beli barang-barangnya, nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi, saya nanti kasih link penjualannya juga. Lalu untuk Ultra Racing ini saya merekomendasikan jika kalian pakai front lower ya, terutama kalau kalian ngerasa masih limbung di bagian depan, karena front lower menurut saya sih empuknya tetap masih dapat, tapi stabilnya itu lumayan nambah gitu. Tapi kalau untuk di bagian belakang, kalau kalian pengen lebih stabil, manuvernya lebih enak, mungkin kalian boleh pertimbangin untuk ngambil pasang di anti roll belakang. Tapi memang minusnya dia punya feel di belakang, jadi nggak lebih ngayun, jadi jatuhnya lebih keras ya di bagian belakang. Tapi kalau ini jadi manuver gini kan, bisa lihat nih, ini kita manuver, coba ya. Ini setelah pakai Ultra Racing sih ya, memang tuh bodinya nurut banget sama setir. Jadi kita manuver lebih percaya diri, lebih nyaman untuk luar kota. Tapi untuk dalam kota yang jalannya kurang bagus, kayaknya belakang ini menurut saya untuk menambah keras daripada mobil ini, seperti itu. Nah jadi kalau kalian pengen pasang part-part seperti ini, kalian bisa hubungin di Agejok juga, melakukan pemasangan di Semarang Desert Pom. Dan juga kalau kalian pengen beli barangnya aja, bisa kita kirim lewat
Tokopedia seperti itu. Nanti kalian mau pasang di Serpong bisa di Speedjet juga tuh dekat. Jadi gitu bosku untuk konten Innova Reborn. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya sebuah Innova Reborn yang kalian pengen bikin lebih upgrade lagi performanya. Terima kasih bos.